Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyala Agustiana dengan NIM 2892150118. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas C sore atau malam. Saya ingin menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah pengantar akuntansi untuk ujian tengah semester 1 dengan Bapak dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan, reliable, comparable bagi pihak yang berkepentingan. Tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi secara umum adalah memberikan informasi mengenai keuangan sehingga dapat membantu membuat estimasi potensi keuntungan perusahaan, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan seperti aset, utang, modal, dan lain-lain. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Selanjutnya, memberikan informasi mengenai status dan kondisi keuangan perusahaan, memberikan gambaran kemungkinan status dan kondisi keuangan perusahaan pada masa mendatang, menetapkan tingkat risiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit perusahaan, dan mendapatkan gambaran mengenai tingkat laba dari perusahaan. Tujuan akuntansi secara khusus adalah sebagai berikut. Tujuan akuntansi yaitu sebagai penyedia informasi dalam bentuk laporan yang memuat kondisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan kondisi keuangan lainnya secara wajar serta sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU dari Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Macam-macam akuntansi. Akuntansi secara teori dan praktik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi sektor mikro. Di dalamnya ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, akuntansi biaya, dan kedua ada akuntansi sektor makro. Di dalamnya yaitu ada akuntansi pemerintahan, akuntansi pendapatan nasional, dan akuntansi lingkungan. Asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah konsep entitas, yaitu asumsi dasar akuntansi yang harus berlaku untuk semua unit ekonomi secara terpisah. Suatu peristiwa yang melibatkan unit ekonomi tidak boleh dicampur dengan unit lain, meskipun mereka adalah pemiliknya. Unit moneter, yaitu asumsi bahwa semua transaksi ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang tertentu. Dan dasar tunai, yaitu asumsi dasar untuk menentukan pencatatan transaksi jika transaksi menimbulkan perubahan tunai. Dasar akrual, yaitu asumsi dasar akuntansi yang mengakui keberadaan transaksi dan peristiwa lainnya dalam peristiwa tersebut. Semua transaksi akan dicatat dalam catatan akuntansi dan akan dilaporkan pada periode tertentu. Periode akuntansi, yaitu asumsi bahwa laporan keuangan dari suatu perusahaan yang harus dilaporkan secara berkala dan dibagi dalam periode tertentu. Kelangsungan usaha, yaitu asumsi bahwa laporan keuangan yang mengasumsikan bahwa perusahaan pasti akan melanjutkan bisnis di masa depan. Aktivitas proses akuntansi. Yang pertama itu identifikasi, mencatat semua transaksi. Dan yang kedua rekaman, pencatatan penggolongan pengringkasan. Yang ketiga komunikasi, pelaporan dan analisa dari semua ringkasan-ringkasan.
Pihak yang menggunakan data akuntansi, yaitu pihak internal, pemilik modal, manajemen, karyawan, dan pihak eksternal, investor, kreditor, supplier, pemerintah, dan masyarakat umum. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasifa perusahaan tersebut. Persamaannya adalah harta sama dengan utang plus modal, pendapatan plus beban. Harta sama dengan utang plus modal yaitu disebut akun real, atau kelompok akun memiliki nilai saldo bersifat tetap atau permanen. Dan pendapatan plus beban itu disebut akun nominal, yaitu kelompok akun yang memiliki saldo bersifat sementara atau temporal. Chart of account. Akun akuntansi atau chart of account atau COA adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Harta. Harta itu dapat digolongkan menjadi 4. Ada harta lancar, yaitu kas, surat berharga, piutang, persediaan, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang diterima. Dan yang kedua, investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal dalam saham. Yang kedua, penanaman modal dalam obligasi. Yang ketiga itu ada harta tetap, yaitu tanah, gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan. Dan harta yang keempat itu harta tidak berwujud, yaitu hak paten, hak cipta, hak merek, franchise, dan goodwill. Harta atau aset yaitu sumber kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dimanfaatkan di masa yang akan datang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang. Hutang atau kewajiban atau liabilities, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Dan modal atau equity, yaitu kekayaan milik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaan. Pendapatan atau revenue, yaitu penambahan dalam modal perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. Dan beban atau expense, yaitu pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Kode akun, yaitu suatu inisial atau tanda yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klarifikasi akun yang dibuat. Tujuannya adalah untuk meringkas nama akun, memudahkan identifikasi akun, dan pengelompokan akun. Seperti contohnya, yaitu kas 100, bank di 101, piutang 102, persediaan 103, dan seterusnya. Sekian materi akuntansi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.